Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep blok subnet. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang networking devices. Jadi di jaringan komputer atau di komputer network ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antaranya yang akan kita pelajari pada video kali ini ada dua dulu. Jadi kita akan belajar basicnya dulu ya, belum terlalu advance. Tapi dengan memahami dua networking devices ini, pengetahuan teman tentang networking akan jauh meningkat. Jadi akan lebih paham lagi gitu ya. Dua itu adalah ada yang pertama namanya switch. Yang kemudian ada yang namanya router. Oke, bedanya apa? Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau pada blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Gitu ya. Kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa jika dua komputer berada dalam satu blok subnet, maka dia bisa ping. Tapi kalau dua komputer tersebut tidak blok subnet, maka dia gak akan bisa ping. Gitu kan ya. Jadi kalau saya coba gambarkan lagi, ini review dari video sebelumnya ya. Misal kita punya dua PC yang sudah terhubung seperti ini. PC 1 IP-nya misal 10 10 10. Misal di sini saya mau ambil salah satu IP di blok subnet pertama, misal 10 10/27. Sedangkan di PC 2 misalkan IP-nya 10 10 10.60 slash 27 juga. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, PC 1 itu berada di blok subnet pertama, 10 ini berada di blok subnet pertama ya, sedangkan PC 2 ini 60 ini ada di blok subnet kedua. Nah, ini tentu saja PC 1 dan PC 2 gak akan bisa komunikasi. Beda halnya jika PC 2 IP-nya juga di blok subnet pertama. Contohnya misal ini saya ganti menjadi titik 20 katakanlah. 20 ini kan ada di blok subnet pertama juga ya. Maka kalau seperti ini PC 1 dan PC 2 itu bisa saling komunikasi. Oke, bisa dimengerti ya. Ini cuma review aja dari video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita punya networking devices namanya switch. Switch itu apa sih? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Jadi contohnya gini, ini kan hanya komunikasi antara dua PC aja. Bagaimana kalau misalkan ada PC 3? Bagaimana kalau ada misal PC 4? Bagaimana kalau ada kita punya 100 PC? Nah, untuk menghubungkan banyak PC seperti ini, kita bisa menggunakan namanya switch. Jadi di sini kita punya switch. Logonya switch itu seperti ini ya. Jadi kotak kemudian panah bolak-balik seperti ini. Selanjutnya kita nanti tinggal menghubungkan banyak komputer tersebut ke switch seperti ini. Berapa komputer yang dapat berhubung ke switch tergantung portnya. Jadi switch ada itu berapa port. Biasanya yang umum ada 24 port. Kemudian ada yang 48 port dan lain-lain. Jadi tergantung jumlah port yang ada di switchnya. Nah, semua komputer yang terhubung kepada switch ini harus berada dalam satu blok subnet agar bisa saling komunikasi. Jadi contohnya nih, misal ini PC 1 nanti pakai IP di sini saya tulis aja gini 10.10.10.10.10.x. Nah, X-nya itu saya tulis di masing-masing PC ya. Jadi misalnya di PC 1 pakai IP 10.10.10.10.2. Di sini 10.10.10.3, 10.10.10.10.4, 10.10.5. Terus misalnya di sini 10.10.10.50. Nah, kalau seperti ini, nanti PC 1 dan PC 2, PC 3, PC 4 bisa saling komunikasi, tapi dengan PC 5 gak akan bisa. Kenapa? Karena PC 1 sampai 4 itu berada di blok subnet pertama, sedangkan PC 5 itu ada perlu di blok subnet kedua. Jadi PC 5 ini gak akan bisa komunikasi dengan PC 1 sampai PC 4.
Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Beda halnya dengan router. Ini saya hapus dulu beberapa. Ini IP-nya saya ganti ya, jadi gak mau 50 karena harus berada dalam satu blok subnet. Jadi misal 10 karena masih ada di blok subnet pertama juga. Kemudian di sini masih ada dua PC lagi, misalnya saya setting IP-nya 20, ini 25. Ini semua masih berada dalam satu blok subnet, yaitu blok subnet pertama. Kemudian anggap aja ini di ruangan 1. Oke, ini ada di ruangan 1. Kemudian ada lagi di ruangan 2, ini juga switch. Kemudian dia juga punya beberapa PC yang terhubung ke switch ini. Oke, jadi sekali lagi ini misalnya switch 1 berada di ruangan 1, ini switch 2 berada di ruangan 2, misal seperti itu. Kemudian komputer-komputer yang ada di ruangan 2 ini IP-nya kita ambil dari blok subnet kedua misal. Jadi sini 10.10.35. Nah, 30 sudah masuk ke blok subnet kedua ya. Kemudian ada 40, ada 41, ada 42, ada 43 dan 50 misal. Nah, jadi komunikasi antar ruangan 1 ini dilakukan dengan switch. Kemudian komunikasi dengan antar sesama ruangan ini digunakan dengan switch. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa menghubungkan antar ruangan. Jadi misal kita pengen agar komputer di ruangan 1 juga bisa komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Nah, untuk menghubungkan antar blok subnet seperti ini, kita bisa menggunakan router. Nah, ini jadi router ya. Router itu simbolnya bulat, kemudian ada X di tengahnya. Jadi dari ruangan 1, switch 1 kita hubungkan ke router, dari switch 2 kita hubungkan ke router. Nah, kalau ada router seperti ini, maka komputer di ruangan 1 sudah bisa saling komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet, sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti tentang konsep antara switch dan router ini. Pada video berikutnya kita akan coba praktek. Jadi kita akan praktek tentang switch dulu di Cisco Packet Tracer. Kemudian setelah kita melakukan switch, kita akan pakai router. Sampai jumpa di video berikutnya.